Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didin Rajudin. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan keterangan atau penjelasan yang ada di penjelasan materi yang ada di aplikasi Kalamuna. Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Untuk materi pada kali ini kita akan membahas anwaul bina. Untuk pertemuan berikut sebelumnya kita bahas mabni mu'rab. Mabni apa sih? Mubnu Arab, mu'rab apa sih? Nah, di sini kita akan membahas anwaul bina, macam-macam bina. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, kam atainahum. Contoh yang kedua, dzahaballahu. Contoh yang ketiga, wa min haitsu kharajta. Contoh yang keempat, zurtul ahrama amsi. Contoh yang kelima, zahabtu amsi ilal qal'ah. Contoh yang keenam, jitu kai ata'alam. Oke, coba kita mengamati setiap contoh. Di sini ada kata kam, zahaba, ada haitsu, ada amsi, ada kai, ada tu. Bisa diperhatikan bahwa kam itu mabni ya tadi, mabni. Nah, terus harokatnya sukun, zahaba harokatnya fathah, haitsu harokatnya doma, amsi harokatnya kasroh, tu harokatnya doma. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih bahwa bina, anwaul bina itu yang pertama ada sukun. Kalau di sini ya, itu sukun, ada fathah, ada doma, ada kasroh. Berarti ada doma, fathah, kasroh, sukun. Berarti ada 4. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa al-ahwal allati tulazimu awakhirul kalimat al-mabniyah arba'un wa hiya as-sukun wal fathu wal dhammu wal kasru wa tusama anwaul bina. Al-kalimatu allati tulazimu awakhiruha as-sukun awil fathu awil dhammu awil kasru yuqalu innaha mabniyah ala sukun awil fathu awil dhammu awil kasri. Nah, dari sini setiap kata yang akhirnya itu tetap itu ada 4. Tetap dalam harokat sukun, dalam fathah, dalam dhamma, dalam kasroh. Nah, itu dinamakan mabni atau macam-macam mabni. Macam-macam mabni itu ada 4, yakni ada sukun, ada fathah, ada dhamma, ada kasroh. Ketika lafal itu akhirnya itu selalu sukun, selalu fathah, selalu dhamma, selalu kasroh, maka dia dinamakan mabni sukun, mabni fathah, mabni dhamma, mabni kasroh. Gitu ya. Jadi ketika kok lafal akhirnya sukun terus di semua tarkib, maka namanya adalah mabni sukun. Ketika ada lafal, ada kalimat, ada kata yang akhirnya selalu dhamma, maka nanti dia dinamakan mabni dhamma. Begitupun seterusnya, mabni kasroh, mabni fathah. Selanjutnya anwaul i'rab. Ada berapa sih anwaul i'rab? Contoh. Kita masuk contoh. 1, Allahu alimun hakimun. Ra'aitu nasa. Terus yang kedua, a'tayna kal kautsar. Selanjutnya, faman zuziha anin nari. Yang kelima, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Dan yang keenam, lam yalid wa lam yulad. Ya, kita bisa melihat atau bisa mengamati yang pertama lafal Allah, yang kedua lafal an-nasa, yang ketiga lafal al-kautsar, yang keempat lafal an-nari, yang keempat, yang kelima lafal lan nasbiro, yang keenam lafal lam yalid. Di sini kita bisa melihat Allahu itu rofa, an-nasa itu nasob, al-kautsar itu nasob, an-nari itu anjer, lan nasbiro itu nasob fathah,
lam yalid sukun itu jazm. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan dari contoh ini bahwa macam-macam i'rab, macam-macam perubahan itu ada 4. Domah, rofah, nasab, jar. Ya, domah, fathah, kasroh, sama sukun. Domah, fathah, kasroh, nasab atau fathah dan sukun. Jadi ada 4 sebagaimana anwaul bina. Anwaul bina ada 4, anwaul i'rab ada 4. Oke, seperti itu. Oke, dari setelah mencermati contoh tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa al-awwal allati tagtari awakhirul kalimat al-mu'raba arba'un wahya ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal jaru wal jazmu wa tusamma anwa'ul i'rab. Alamatul i'rab al-asliyah arba'un wahya ad-dhammah wal fathah wal kasrah wasukun wa yanubu anha alamatun ukhra tudkaru fi mawadiha. Ar-raf'u wan nasbu yashtarikani fil asma wal af'al wal jaru yaktasu bil asma kama yaktasu al jazmu bil af'al. Perubahan atau mu'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar. I'rab itu ada 4 atau mu'rab itu ada 4. Ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. Nah, untuk alamat atau ciri yang asal dari keempat i'rab ini itu ada 4 juga. Yang pertama, domah itu aslinya di rafa. Nasab atau fathah itu aslinya di nasab. Kasroh itu aslinya di jar, dan sukun itu aslinya di jazm. Nah, selain yang asli itu ada juga penggantinya yang telah disebutkan di tempatnya. Untuk rofa dan nasab itu bersekutu di isim dan fi'il, sedangkan untuk jar itu khusus pada isim, sedangkan jazm khusus pada fi'il. Oke, selanjutnya tamrinat. Nasoro hadhil kalimat tadkhulu fi mabni a rafa ba nasab jim jar dal jazmun. Nasoro itu harokatnya nasab, berarti harokatnya fathah, berarti mabninya itu mabni fathah. Nah, fathah itu termasuk nasab. Jawabannya ba. Oke, betul. Selanjutnya, nah di sini nomor 2, Allahu yastahzi'u min hadhil jumlah lafdullah fil i'rab hamzah rafa ba nasab jim jar dal jazmun. Mana Allah di sini termasuk i'rab? Ya, betul, jawabannya rafa. Tandanya apa? Karena ada doma, yang dimana doma itu adalah tanda asli dari i'rab rafa. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya bisa kita lanjut di aplikasi Al-Munah. Oke, bitaufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.